Ruki Daryudi, betul? Betul. Itu nama di KTP-nya. Nama KTP? Hmm. Yang kasih nama siapa? Ya orang tua lah. Iya, bapak ke ibu ke atau Kebetulan yang di keluarga itu semuanya lelaki berawakan R. nama Ruki. Semua saudara lagi? Ada berapa Ruki, saudara laki-laki? Dar. Nah, bedanya belakang aja. Berapa saudara laki-laki? Saudara laki-laki 5. Yang pertama siapa namanya? Ruki Daryanto, Yang kedua, Ruki Daryono, yang ketiga, Ruki Daryopi, yang keempat, Ruki Daryadi, Daryadi. ya, Yang kelima, Ruki Daryudi. semua awalnya Rukidar. Ya. Alasannya apa? Ada pernah cerita tak? Alasan untuk apa ya? Supaya punya istilahnya punya apa ya? Khas ya. Khas atau ya senang lah ketika mungkin alasannya apa? Alasannya ketika mungkin berjauhan, mungkin jarak dan salah satu juga mungkin diambil dari nama ibu. Oh, nama ibu siapa? Ibu tuh Rukiah. Rukia. Jadi kalau yang perempuan apa? Ada saudara perempuan juga kan? Ada. Nah, kalau yang perempuan Kalau apa? perempuan ngambil dari bapak Jadinya seperti apa kalau perempuan? Rahma, karena bapak kan Rahmat Ibrahim. Yang perempuan awalnya Rahma. Ada berapa saudara perempuan? 4. Rahma apa? Yang pertama Rahma. Yanti. Yang kedua Ramayana. Rahmayana. Yang ketiga Ramayemi. Yang keempat Ramayoni. Rahmaye semua gitu ya? Iya. Kalau yang laki-laki Rukidar semua. Oke. Kenapa tanker terakhir ya? Nah, tanker itu ketika ada musibah di Sanggam dulu. Musibah di Sanggam. Iya. Saya kebetulan waktu itu melanggar pintu kaca di Sanggam itu. Melanggarnya artinya menabrak ya? Nabrak. Terus kacanya hancur. Saya sendirinya tidak apa-apa. Minum kapal tanker enggak? Salah satu senior di situ dia langsung bilang ini bukan pompong lagi nih yang melanggar. Kapal tanker. Terus menjadi dipanggil tanker. Sejak itu dipanggil tanker sampai sekarang ya saya gunakan nama itu untuk mengingat memori dulu peristiwa itu Sanggam. Yang manggil tanker artinya teman-teman seniman. Ya, terutama teman-teman di pusat latihan seni Sanggam sih. Semua manggil tanker. Mulai kalau di rumah di keluarga di rumah panggil nama Ruki asli, apa dari Yudi? Ya, semua panggilnya Yudi. Akhir. Yudi. Oh, semua di keluarga panggilannya akhirnya Yudi. Terus di Sanggam jadi tanker. Ya. Karena insiden menabrak kaca. Ya. Serius nggak apa-apa? Serius. Kaca berdarah tidak? Berdarah pun tidak. Kaca sanggar gitu kan? Ya, kaca pintu yang besar. Kaca pintu bukan cermin. Bukan. Nari kaca itu. Pintu, Bang. Oh gitu. Dan kacanya pecah? Kacanya pecah. Saya tidak apa-apa gitu. Nubruk apa? Sebenarnya langgar ya. Ngelanggarnya tuh pakai kepala atau pakai lutut atau pakai tangan? Kepala. Lagi ngapain bisa? Mau keluar, jadi buru-buru mau keluar. Oke. Nggak, biasa kaca tuh nggak pernah ditutup. Kalau ada aktivitas tiba-tiba langgar ditutup, aja. Itu pikirannya ada kaca nih, langsung nabrak aja. Oke. Berarti Bang Tanker ini sudah menari dari tahun berapa? Kalau menari dulu dari tradisi dari kecil ya, dari SD. Dari SD sudah menari. Mulai seriusnya bergabung di pusat latihan seni Sanggam. Tahun berapa? Itu 2003. Berapa kilogram yang lalu? Dulu kalau dihitung tak seberat ini. Ya, berapa kilogram yang lalu? Karena dulu di video klip itu ada nari, karena aku nggak tahu ya di bawah Darusman nggak tahu, cuma pasti kan udah lama terus belum sekilogram sekarang. Dulu standarnya 60. Oke. Itu mulai serius menari ya di berat badan 60 ya? Mulai serius untuk memilih jalur jadi penari. Oke. Seiring bertambahnya usia, seiring bertambahnya berat badan, susah nggak sih orang itu kalau berat gini menari?
Kalau saya sendiri sih yang merasakan ya. Iya. Paling faktornya napas saja. Kalau berat badan tidak. Lentur-lenturnya? Lenturnya masih tetap seperti Oh, masih dulu. tetap enggak ada pengaruh. Mungkin sekarang lebih lentur lagi daripada dulu. Semenjak menikah lebih lentur. Ya menikah lebih banyak inspirasi untuk berkarya kan jadi kan. Oke. Terus di Sanggar narinya tari tradisional, tari-tari Ya tradisional, kreasi baru gitu loh. kreasi, terus tiba-tiba beralih ke, bukan beralih sih, tapi memperluas eksplorasi seninya ke tari kontemporer. Ya, Itu keputusan untuk memperlebar spektrum tarinya itu karena apa? Apakah karena ada obsesi memang ke situ atau karena kayaknya asik aja? Apa sih? sebenarnya juga mau melangkah karena ada pesan salah satu guru lah, saya anggap itu guru. Coba mulai berkarya di luar kebiasaan. Oke. Selama ini kan kebiasaan kita adalah tradisi, kreasi. Dan itu Sebenarnya Sanggar ya? dia bilang kalau kamu menari kreasi sebenarnya itu sudah menari yang di luar kebiasaan, Iya. di luar kebiasaan. Terus ketika menari kontemporer yang sebelumnya lebih pasti kan tari Sanggar dengan tari kontemporer itu berbeda ya, Iya. cara aturan seninya. Terus apa transisi paling berat transisi paling menantang lah dari proses perpindahan bentuk tari itu? Sebenarnya kita memahami tubuh kita sendiri dulu. Oke. Ya, kita harus tahu tubuh kita nih untuk apa. Ya, bukan sebatas hanya hitungan atau kali berapa 8. Nah, tapi dicoba dengan rasa. Nah, saya rasa dulu kita menari belum sepenuhnya dengan rasa. Masih dengan hafalan hitungan berapa kali 8 sampai ini blab selesai pulang. Nah, Ada pakemnya kalau kali 8 Iya. begitu ya. Kalau kontemporer gimana kalau kontemporer? Kontemporer sebenarnya lebih mengarah kita selalu berproses gitu loh. Tidak seharusnya udah tuntas ini karya. Iya. Mungkin satu karya bisa berapa lama atau bisa jadi berapa versi karya gitu loh, Oke. dalam satu tema. Jadi memancing kita untuk selalu berproses dalam ketubuhan atau dalam pengetahuan yang akan kita ambil atau kita angkat gitu loh. Nah, lebih pendekatannya dengan penelitian, Oke. eksplorasi tubuh, eksplorasi ekosistem yang ada di lingkungan gitu loh. Dan di Tanjung Pinang sendiri kan bukan banyak ya orang menari kontemporer, Ya, atau belum pernah ada? setahu saya dulu di Sanggam itu ada juga yang memotivasi saya, almarhum saya lupa namanya. Almarhum Muhammad Zakir. Nah, dia itu juga yang melatih kita tentang ketubuhan sebenarnya. Nah, itu yang juga yang orang awal pertama yang mengajar saya tentang oh ini loh tari inovatif. Dulu taunya tari inovatif. Tari inovatif dulu Ya. gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau kontemporer ini lebih ke soal pola tarinya atau pola pertunjukannya? Kalau kontemporer sebenarnya kita lebih memikirkan untuk mendapat bermacam-macam penilaian tentang pertunjukan kita dari mata penonton sebenarnya. Apa yang kita sampaikan ya penonton yang interpretasikan sendiri maksudnya apa sebenarnya. Ya beda dengan tari-tari tradisi kreasi yang sudah mempunyai latar belakang awal cerita ini habisnya seperti ini, dia mengalir. Oke. Nah, kalau kontemporer ini kan lebih asiknya dia step by step itu harus mempunyai penyampaian yang tidak harus kita pahami sendiri.
orang juga akan paham dengan penyampaian apa yang kita sampaikan dengan tubuh itu loh. Oke, Step by step orang akan punya pemikiran sendiri. Berarti kalau penari kontemporer itu dia harus lebih rajin menggali sampai mana tubuhnya bisa bisa bergerak, bereksplorasi gitu ya. Tidak melampaui batas itu loh. Iya. Artinya dia punya kebebasan lahan mengeksplor tubuhnya seperti apa. Oke. Dan jangan sampai ada bahasa sekarang juga ada mengatakan bahasa tradisi kontemporer tradisi. Apa pula kontemporer tradisi ini? Itu sebenarnya tidak ada kontemporer tradisi. Oke. Tradisi itu juga sudah menjadi akar ketika kita untuk berkembang menjadi karya-karya yang baru. Misal tari kreasi berasal dari tradisi. Iya. Atau kontemporer berakar juga dari tradisi. Cuman penyampaian ketubuhannya juga itu berbeda. Ada batasnya, ada tidak, dan ada bebas dalam batas-batas itu loh. Oke. Kita bicara kontemporer dulu ya. Pernah nari di klub malam juga? Klub malam pernah. Oke, setelah menekuni kontemporer itu berarti ada sekitar 5 tahun lebih ya? Fokusnya itu mulai 2013 sebenarnya. 2013, berarti udah hampir 7 tahun atau 7 tahun juga. Iya. Karena karya pertama itu 2014. Mulai menampilkan karya berkarya itu 2013. Karya pertama itu tampil 2014. Jadi hampir karya pertama itu hampir pencariannya itu hampir setahun. Untuk mencari pola gerak tubuh untuk karya itu ya gitu. Dari ketubuhan, dari konsep sampai ide cerita yang disampaikan. Ketika menari kontemporer itu ada semacam penolakan tidak dari audiens ya, terutama kayak menari apa nih tak jelas gini. Ya kalau penolakan tergantung daerah sih sebenarnya. Iya. Kalau di Pinang gimana? Kalau di Pinang mungkin awal-awalnya ya juga agak tabu gitu loh. Oke. Ya agak tabu. Ya dengan wilayah kita ada wilayah Melayu yang pekat sama agamanya. Ya mungkin ada sisi yang tidak terima dan ada juga yang sedikit yang menerima gitu. Padahal dalam mengkreasi gerakannya sudah menimbang mana yang bisa diterima dengan tidak gitu ya, sebagai kreator pasti menimbang ke arah situ gitu loh. Mungkin juga kita bisa bermain di wilayah abu-abu gitu loh. Ada juga pesan guru saya tuh Bang Iwan Irawan. Kita boleh berkarya yang seluas batas tubuh kita. Tapi harus ingat di mana kita berdiri gitu loh. Ketika kita punya konsep ini untuk wilayah masyarakat yang seperti ini, silakan. Tapi ketika masuk wilayah yang seperti ini juga kita harus siap membatasi apa karya yang kita sampaikan. Dan tari kontemporer ini cenderung punya nilai ekonomis juga ya. Maksud aku lebih mudah diterima secara industri yang lebih luas gitu. Ya. Kalau kita lihat sekarang ya, sekarang itu lebih yang menjelajahi ke festival-festival yang ada di dunia atau festival-festival tari yang bersifatnya internasional, kebanyakan ya unsur kontemporer. Ya, yang misalnya sekarang gini. 2016 saya pernah menjadi mentor sama orang Belgia. Nah, dia bilang Barat itu sudah habis ketubuhannya tentang seni, tentang gerak-gerak yang ada di itu. Malahan mereka untuk mencari itu lebih turun ke Indonesia dengan bermacam bentuk tubuh dan keragaman kebudayaan, tradisi, seni, itu yang mereka cari gitu loh. Jadi kalau ide cerita ya di Barat itu sudah ada balet itu kan sudah batasnya sudah habis, mereka mungkin eksplorasinya mungkin udah habis ya. Eksplorasinya akhirnya mereka mencoba mencari
ragam gerak tubuh lain menjelajah ke timur terutama. Rata-rata karya-karya tari inovatif atau karya-karya tari kontemporer di Indonesia itu banyak laku di festival-festival internasional. Oke. Terus setelah sekian lama dan serius menekuni kontemporer, Bang Tanker juga bikin TDS. Ya, Apa tuh TDS? TDR sebenarnya Tanker Dance Studio. ya Tanker Dance Studio mengkhususkan diri sebagai komunitas tari yang menekuni karya-karya kontemporer dan juga ingin memberi wadah atau panggung untuk kawan-kawan yang berminat tentang karya-karya kontemporer gitu loh. Oke. Sudah berapa teman-teman yang bergabung di TDS sejauh ini? TDS punya penari tidak begitu ramai, tapi mulai dari awal mereka berproses memang dari awal kita kenalkan tubuh. Bagaimana itu mengolah tubuh sendiri, percaya diri dengan tubuh sendiri, dan merasa kalian punya potensi dalam ketubuhan itu loh. Karena siapa bilang masuk ke sanggar itu susah, harus bisa nari. Saya bilang enggak. Enggak, jadi masuk sanggar enggak Kalau harus prinsip bisa- saya ya, kalau untuk iya, prinsip iya. Tanker Dance Studio, enggak perlu bisa menari, saya bilang. Oke. Asal tubuh kamu mau diproses. diajak belajar nari. Ya, diproses tuh. Nanti Oke. beda dengan sanggar-sanggar kreasi Iya. tradisi itu harus memang punya Punya dasar basic ya. basic untuk tari tradisi apa salah satunya misalnya gitu. Nah, asal tubuh ini mau diproses, asal dia tahu itu irama, asal dia tahu itu rasa, saya rasa orang semua bisa menari gitu. Bang Tanker juga udah sering menampilkan karya kontemporernya di mana-mana juga kan, di beberapa kota juga kan. Di mana aja tuh? Riau, Oke. di Ambon, Heeh. terus di Bandung, Oke. Jakarta, yang luar negeri baru, kalau kontemporer baru satu di Malaysia. Oke. Karena kemarin tahun ini juga gagal karena ada COVID. Heeh. Banyak event Ya. tertunda karena COVID. Tahun ini sebenarnya dapat 2 event di luar, Heeh. Malaysia sama Singapura. Iya. Nah, karena di Malaysia kemarin bulan Mei diundur, sampai sekarang belum tahu kepastian lagi. Di Singapura April kemarin. Seharusnya April. Seharusnya. Oke. Tapi karena corona ini jadi Ya, semua terpending. semua terpending. Oke. Tapi tetap latihan ya. Kalau untuk proses kreatif tidak berhenti gitu loh. Oh, Malahan ya banyak yang membuat karya-karya pendek di sosial sosial. media. Oke. Jadi Tanker Dance Studio ini sudah berusia 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun itu kalau anak tuh udah mau masuk TK SD ya. Jelang SD lah. Jelang SD lah ya. Kalau udah cicil mobil selesai lah tuh 6 Selesai. tahun tuh. Nah, 6 tahun itu TDS itu udah ngapain aja sih selama 6 tahun tuh? Apa yang sudah diupayakan TDS selama 6 tahun terakhir? Alhamdulillah TDS di usia 6 tahun sudah memberi wadah untuk berkarya kawan-kawan yang lain di khususnya di seni tari. Ada 3 panggung yang udah kita buat. Oke. Yang pertama itu Kepri Art and Festival. Iya. Yang kedua Tabit Art Perform. Yang di Penyengat ya? Ya, ingat. Oke. Yang Kemudian? kita ganti nama dengan Kurindam 12 Purnama. Yang di Penyengat juga Penyengat ya? Oke. Dan itu juga dihadiri beberapa penari dari luar Ya. Tanjung Pinang juga ya? Bukan hanya dari Tanjung Pinang, khususnya juga kawan-kawan yang
di Kepulauan Riau juga ikut, dan di luar negeri juga ikut, dan di luar Kepulauan Riau juga ada ikut. Oke. Kemudian setelah 6 tahun ini, apa yang kemudian ke depan mau diproyeksikan, dibuat oleh TDS ke depannya ini? Oh ya, saya salah satu lupa. Apa tuh? Di Padang. Tahun Padang, 2019. Iya. Yang mana tuh? TDS dapat kepercayaan untuk tampil di Kaba Festival. Kaba Festival. Di Padang. Yang mana karakternya? Ini yang kemarin kita bawa. Suruh baku Kebetulan nih. Diminta yang tunggal. Hmm? Nah, ini karya tunggal yang saya bawa di Kaba Festival. Itu topeng Mak Yong ya? Ya, ini topeng Mak Yong yang kita angkat, tapi bukan Mak Yongnya sebenarnya. Sehingga ketika akar Mak Yong bertemu dengan kontemporer, Ya, ini tadi saya bilang menjadi apa? akar tradisi menjadi sebuah karya kontemporer. Artinya menceritakan bukan menceritakan Mak Yong sebenarnya di sini. Oke. Ini lebih kita ini berusaha untuk menjadi jati diri orang lain ketika kita mendapat peran sebagai orang lain. Oke. Nah, ini konsepnya sebenarnya sebagai menjadi aktor sebenarnya. Oke. Dan topeng Mak Yong adalah simbolnya Simbol yang ya, coba karena dibawa simbol ke yang kita bawa sini. sebagai dari mana kita asal gitu. Oke. Kembali ke tadi, sudah 6 tahun ke depan, apa yang mau dikejar lagi oleh TDS? Apakah mau bikin program lagi, dan pasti karya-karya harus dibuat gitu kan? Apa rencana TDS ke depannya ini? Ya, ke depan juga mau berusaha bertahan mungkin dengan 1 atau 2 event untuk kawan-kawan yang lain di luar TDS yang pengen berkarya-karyanya kontemporernya, khususnya di Kepri ini tidak sedikit yang menyediakan panggung untuk karya kontemporer. Nah, kita bertahan untuk itu. Yang kedua, kita merangkul kawan-kawan Kepri khususnya, kawan-kawan penari. ya, kawan-kawan penari kontemporer, untuk membangun link ke luar, mencari festival-festival. Kenapa itu penting buat penari? Saya rasa dengan pengalaman mereka mengikuti festival dan punya link teman-teman di dunia yang sama, mereka bisa bertukar pikiran sebenarnya. Ya, kalau di luar Tanjung Pinang saja sudah banyak festival tari kontemporer ya. Ya. Dan di Tanjung Pinang sepertinya juga belum pernah ya untuk skala yang memang festival tari kontemporer, bukan performance seperti yang digagas TDS selama ini gitu loh. Belum pernah ya. Kemarin TDS juga pernah sama Sanggam ya, itu yang Pokes Seni Pemuda. Oke. Kita membuat tari tunggal sebenarnya. Sebenarnya itu sudah dilirik oleh kawan-kawan dari luar. Oke. Untuk Sumatera khususnya. Sumatera yang mulai memunculkan lagi karya-karya tunggal dalam event lomba. Tanjung Pinang khususnya Sanggam kemarin itu loh. Jadi di beberapa daerah Sumatera juga masih belum sebetulnya. Belum itu loh. Dulu gitu. ada hilang di Riau, namanya Pinggat Kejohanan. Nah, sudah berapa tahun hilang. Event ini muncul lagi dikerjakan kita waktu 2018 ya. 2018. Itu kaget kawan-kawan dari luar Kepulauan Riau. Loh, Pinang dengan Sanggamnya bisa membuat event perlombaan tari tunggal kontemporer. Koreksi ya kalau keliru ya. Kalau nggak salah, karena aku juga terlibat kan yang bikin podcast itu. Lebih banyak penari dari luar Pinang kayaknya ya. Iya. Nah, itu pertanyaannya kenapa? Ya, karena mereka peluang itu jarang, banyak yang minatnya. Saya kebetulan di bagian untuk mempersiapkan peserta di lomba itu sebenarnya. Banyak yang berminat itu loh. Oke. Kan waktu itu juga Desember kayak. Oh iya ya, akhir-akhir tahun lah. Iya, jadi banyak berhalangan karena masalah penerbangan apa semua gitu. Jadi mereka karena bertanya tahun 2019 ada lagi nggak? Jadi kan podcast tahun kemarin 2019 kan? 2019. Ya, Podcast 2019 2020. Oke. Banyak bertanya lagi tentang lagi. itu. Ya, kita jawab mungkin sekarang Corona. Corona tuh. Ya, sebenarnya kita juga Kerodong tak ada aku juga dana. pengen juga melanjutkan
festival itu sebenarnya Oke. secara swadaya atau dengan sponsor-sponsor. Oke. Kalau tapi dari Pinang tuh minatnya ada nggak sih untuk ke situ? Kalau dari luar ya responsnya bagus sih gitu. Tapi kalau dari Pinang sendiri sih yang sebetulnya kita perlu Ya. pikirkan juga gitu. Kita berharap kita membuat event ini terutama yang kita harapkan adalah pertumbuhan karya-karya kontemporer di tempat dulu sebenarnya. Oke. Baru kita mengundang kawan-kawan dari luar. Nah, bisa aja ya saya bilang ini bisa menjadi suntikan untuk kawan-kawan dari dalam Tanjung Pinang atau khususnya di Kepulauan Riau. Dan mereka bisa juga bermotivasi. Selama ini mungkin mereka pengen berbuat, Iya. pengen berkarya seperti ini, tapi wadahnya tidak ada gitu loh. Oke. Atau mereka tidak membangun link gitu loh. Tanker Dance Studio sebenarnya bertahan karena membangun link bersahabat dengan teman-teman yang satu bidang di bidang kontemporer gitu loh. Dan dari situlah bisa mendapat Ya bisa mendapat masukan. masukan bagaimana manajemen sanggar seperti ini dan bertahan dalam karya kontemporer gitu loh. Mau nari juga di sini? Nari mungkin nanti diputar aja. Oke.